Selamat datang di channel saya, Sobat Sejawat. Seperti yang kita lihat di awal bahwa saya ingin berbagi informasi mengenai dust kolektor viral yang sebetulnya sudah saya buat dan saya pakai cukup lama, tapi di sini saya ingin berbagi kepada para sobat sejawat. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini saya memakai dua tabung, satu basah dan satu kering. Tapi untuk bagian pertama ini akan saya bahas yang tabung kering. Oke, nanti akan saya jelaskan mengenai beberapa bagian yang ada di sini. Untuk sementara kita jelaskan dulu, ini adalah tutupnya tabung sebelah kiri. Ini sebetulnya tutup tabung sebelah kanan, tapi sudah saya bagi dua. Saya potong tepiannya dan saya akan jelaskan nanti kegunaan dari tabung yang satunya ini. Oke, kita akan mulai langsung ke tabung yang pertama, tabung kering. Jadi tidak terlalu susah. Di sini ada beberapa lubang dan cara melubangnya saya pikir tidak terlalu susah, tapi akan saya bagi ke sobat sejawat. Oke, yang pertama kita persiapkan beberapa alat pendukungnya. Di sini kita bisa melihat ada elbow. Ini bisa dilihat di sini ada sambungan, ini elbow, lalu ada shock drat 3/4. Ini shock drat 3/4 juga pasangannya. Kegunaan saya potong agar tidak terlalu menonjol di bagian dalam dari tabung. Untuk melubang saya pikir tidak susah. Kita bisa memakai pelubang kayu ataupun kita bisa memakai rotary kecil, bisa kita pergunakan untuk membuat lubang. Tentunya kita ukur terlebih dahulu. Ya, kita ukur pasti untuk bagian dalamnya ya. Oke, karena ini sudah terlubang, jadi supaya saya pakai thread agar pemasangannya lebih mudah dan tidak perlu kita seal ya. Biasanya beberapa orang dipakai seal atau lem. Oke, kemiringannya mungkin sekitar segini agar debu yang terhisap bisa berputar lalu sampai ke bagian dasar. Untuk yang satunya, untuk tutupnya pun tidak beda. Kita melakukan pelubangan sesuai dengan besar dratnya. Ini mungkin 1 in ya. Saya juga lupa, ini mungkin 1 in. Kita lubangnya seperti ini. Gunanya juga dengan shock drat 1 in yang satu pasang ini kita lebih mudah. Ini ada triplek tipis biasa untuk memperkuat karena bagian tutupnya tipis ya. Nah, sedangkan ini hanya sebagai tambahan aja di bagian dalam seperti ini. Oke, kita langsung pasang aja. Ya, jadi dengan memakai shock drat ini tidak susah ya. Langsung bisa kita pasangkan. Oke. Baik, sobat sejawat. Saya akan melanjutkan untuk dust kolektor viral ini. Untuk selanjutnya kita bahas tutup ini. Ini awalnya sudah tutup, tapi kayak sobat sejawat lihat, ini sudah terbagi dua. Ini awalnya bagian tepinya. Dan ini lingkarnya lebih besar karena di sini bisa lihat di sini nih kita masukkan ke dalam dan kita repeat supaya lubangnya diameternya lebih kecil. Nanti fungsinya saya akan jelaskan selanjutnya. Memotongnya saya pikir tidak sulit. Sementara kita fokus dulu untuk pemotongan tepi. Cukup dengan jigsaw. Saya pikir sobat sejawat sudah pasti mampu. Tidak susah ya. Lalu kita fokus ke bagian ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk penahan bagian dalam. Penahan bagian dalam dari tabung dust kolektor viral yang saya buat ini agar tidak kolaps. Oke. Cukup sederhana, cukup kita tahan seperti ini aja. Itu sudah memberikan pengaruh yang cukup besar agar tabung ini tidak kolaps. Oke, setelah ini kita akan coba melakukan penyedotan. Nah, untuk kaki-kaki yang ada di vacuum cleaner, saya menggunakan Laconi Vortex 15 liter ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya.
di bagian ini kita bahas dulu untuk tabung kering. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memasang bagian dari vakum. Itu ternyata ketika saya masukkan cukup presisi ya ke dalam tabung dengan komponen shock drat ini ternyata pas dia, jadi tidak perlu menambah apa-apa. Nah, untuk penyedotan saya hanya menggunakan pipa yang biasa untuk mesin cuci, atau mungkin ini untuk pembuangan mesin tempat cuci piring ya. Bagian ini hanya saya kasih isolasi kecil aja supaya lebih rapat, juga matching presisi banget pada shock drat bagian untuk menyedot dari tabung itu. Nah, kalau ini adalah bagian yang saya beli, itu nggak beda kayak yang di original dari vakum. Saya pergunakan supaya saya bisa menyambung beberapa bagian nose atau batang nose untuk melakukan kegiatan penyedotan. Oke, saya akan persiapkan untuk melakukan proses penyedotan. Kita lihat hasilnya. Ya, pertama kita coba nyalakan gas kolektor viral ini. Kita lihat, bisa kita lihat ya, ada sedikit gerakan pada tutupnya. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Nah, daya hisapnya membuat tabung ini mengecil ya, karena ada daya hisap dari vacuum cleaner. Nah, apabila tadi tidak saya berikan penahan bagian dalam, itu mungkin dia kolaps, dan memang kolaps ya. Sebelumnya memang saya coba kolaps. Makanya saya kasih bagian dalamnya itu sebuah penahan yang saya buat dari tutup tabung satunya. Sekarang kita coba menghisap untuk debu kayu ya. Jadi bagian kering ini memang saya persiapkan karena saya memerlukan debu-debu sisa pemotongan kayu ini untuk beberapa hal. Sedangkan untuk bagian tabung basahnya ada kegunaan yang saya memang perlukan sendiri nantinya. Oke, kita coba untuk menyedot. Oke, daya hisapnya juga tidak berkurang, saya pikir. Kita sudah melakukan penyedotan, hasilnya cukup memuaskan, dan daya hisapnya juga cukup bagus. Selanjutnya kita lihat bagian dalamnya. Ini kita singkirkan dulu beberapa. Apakah debu itu masuk ke dalam tabung? Oke, kita lihat saja. Bisa kita lihat bersih bagian dalamnya, artinya debu yang tadi tersedot semua tertahan pada tabung kering ini. Oke, selanjutnya seperti saya sudah singgung sebelumnya, kita saat ini akan membahas tentang standing ya, atau pipa penahan yang saya tambahkan pada vakum Flaconi Vortex 15 ini. Jadi apabila kita melihat kegunaan dari lubang-lubang di sini adalah untuk penahan penempatan nose yang memang sudah dipersiapkan oleh pihak pabrik ya. Nah, lubang yang ada di sini sama besarnya, dan untuk setiap tipe merek itu pasti berbeda. Dan kebetulan untuk tipe ini dia sangat match dengan soket PVC 3/4 ini. Jadi rekan sejawat bisa melakukan pengetesan tersendiri, pengukuran pada berapa inci nantinya lubang-lubang yang ada ini bisa presisi dengan
soket-soket PVC. Nah, punya saya awalnya adalah satu pipa. Ini sebetulnya dua pipa. Saya pakai 3/4, otomatis pipanya 3/4, tapi ternyata kurang. Akhirnya saya menambahkan lagi pipa satu in atau 1/4 ya, saya udah lupa juga. Nah, jadi kalau kita bisa melihat di sini nanti, ini memang sengaja saya buat bisa terangkat. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini ada soket yang saya kecilkan ya, karena agar pipa PVC bagian luar ini 1/4 ini bisa masuk menguatkan pipa awal yang 3/4. Nah, itu bisa kita lihat seperti itu. Setelah kita pasang, kita lem dengan lem besi ya, yang 2 tube itu kita campur, kita lem untuk kuat. Setelah itu otomatis kita harus melakukan pengukuran juga untuk bagian atasnya. Saya memakai multiplex 1,5 cm. Lalu bagian ini adalah sebetulnya bagian dari atas yang sudah saya lubang. Saya potong dengan jigsaw saja. Nah, ini saya pergunakan untuk menempatkan beberapa nus sehingga bisa lebih rapi. Jadi dari sini adalah soket biasa, lalu pipa, kemudian soket drat. Jadi untuk pemasangannya saya tidak perlu mengelem ya. Nah, ini adalah soket drat, dan untuk menahannya jadi tinggal kita kencangkan. Dan ini bisa juga sebagai tempat saya menempatkan beberapa alat pendukung ya. Ini obengnya, obeng bekas motor ini, karena jarang terpakai, akhirnya saya pergunakan sebagai, nah ini dia, pengencang untuk ring drat pada nus. Ini nusnya saya beli lagi karena nus aslinya ada di sini. Saya beli di toko online. Saya potong dikit sehingga bisa pas ya dengan selang pembuangan mungkin ini, atau mungkin selang pembuangan mesin cuci, atau mesin cuci baju, atau mesin cuci piring. Oke, rekan sejawat, jadi ini semua nusnya dan alat pendukung seperti 2 obeng, satu obeng bintang, satu obeng minus. Yang minus saya pergunakan untuk membuka tutup karena itu sangat rapat ya, harus butuh bantuan obeng. Nah, jadi apabila semuanya sudah terpasang, ini pipa setengah. Seperti ini juga adalah pipa setengah. Jadi ini tidak saya lem, hanya saya tancapkan aja untuk penahan dari nanti selang asli ya, dari vakum. Ini sangat sederhana aja. Nah, untuk yang ini bagian silang ini untuk penahan 4 pilar ini tidak susah pembuatannya. Jadi pipa setengah kita beri kayu di sini, lalu bila kita kasih skrup akan menjadi kuat ya sebagai penahan skrup. Nah, ini juga pipa silang ini sebagai penahan pilar dan juga penahan dari tempat nus yang sisa dari potongan bagian atas. Ya, ini sangat sederhananya seperti ini. Oke, kita akan masukkan semuanya. Jadi ini saya pakai untuk menaruh 2 buah obeng. Lalu bagian ini saya pakai untuk menaruh nus seperti ini. Lalu nus tambahan ini saya tempatkan di tempat yang sudah dipersiapkan oleh pihak pabrik ya. Jadi pas semua nus saya ada tempatnya.
Nah, kita buka dulu. Oke, jadi posisi dari tabung das kolektor viral yang kering ini sudah bisa menempel, tapi dia tidak tertahan ya. Ini bukan untuk menahan, bisa bila kita lihat ada gapnya di sini. Jadi penahannya adalah saya buatkan, ini saya repeat. Ya, ada 4 bagian, di belakang lagi ada 2. Jadi untuk menahan beban tabung das kolektor viral ini. Nah, ini nanti selang penghisap ini saya tempatkan di sini, tempat yang sudah saya persiapkan. Lalu nus terbesar ini bisa saya taruh di sini. Oke. Nah, lalu yang selang penghisap yang menuju tabung, nah, ini saya taruh. Nah, fungsinya pipa 1,5 ini adalah sebagai penahan. Oke, kita lihat keseluruhannya. Ya, seperti ini. Jadi bisa mobile ya, bisa kita tarik ke sana ke sini dengan sangat mudah. Nah, untuk kabel saya menemukan apa ini, ambil kabelnya. Nah, kabel ini saya menemukan kayak tempat kantolan, udah, jadi bisa saya pakai untuk menempatkan kabel supaya lebih ringkas. Oke, seperti ini. Nah, ya, ini dia das kolektor viral yang saya modif sehingga memudahkan kita dalam bekerja. Demikian rekan sejawat pembahasan kita untuk bagian pertama, das kolektor viral tabung kering. Nanti kita akan membahas pada video selanjutnya untuk das kolektor viral dengan tabung basah. Terima kasih banyak.